Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatu Sa'adah Zumala'il A'izzah Kubailal Bidayah. Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah, di dalam kitab Durratun Nasihin dan Qasasul Anbiya, Imam Al-Ghazali menceritakan bahwa pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di depan para sahabat, tampak beliau senyum-senyum sendiri hingga sahabat penasaran dan mencoba memberanikan diri bertanya, "Ya Rasul, gerangan apa yang membuat baginda senyum-senyum sendiri?" Lantas Nabi menjawab, "Tahukah kalian para sahabatku, kenapa aku senyum-senyum sendiri?" "Tidak ya Rasul, aku baru saja melihat di padang mahsyar." Ini luar biasa Bapak Ibu, Nabi kita sudah bisa melihat padang mahsyar. Di padang mahsyar aku baru saja melihat ada seorang nabi yang naik dan masuk surga dengan membawa pedang sendirian tanpa diikuti satu umat pun. Di satu sisi aku senang, semua teman-temanku para nabi masuk surga. Tetapi ini lucunya nabi yang satu ini masuk surga dengan membawa pedang dan tidak ada satu umat pun yang mengikutinya. Kalian tahu para sahabatku, nabi siapa? Tidak ya Rasul, nabi ini bernama Nabi Sam'un. Nama lengkapnya Sam'un Al-Ghazi, satu dari 3 nabi dari golongan Bani Israel, muridnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang diperintahkan oleh Allah dakwah ke negeri Ashabul Qaryah bersama-sama 2 nabi lain dari golongan Yahudi, yaitu Nabi Yuha dan Nabi Bulus. Tapi ketiganya ditolak oleh penduduk Ashabul Qaryah, bahkan hendak dieksekusi. Tapi kemudian datang seorang laki-laki dari ujung kota yang Allah tuliskan di dalam surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Laki-laki ini bernama Habibun Najjar, berteriak kepada umatnya, "Wahai kaumku, ikutilah 3 rasul ini yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, dan seperti aku yang juga sudah mengikuti ajarannya." Ternyata ucapannya Habibun Najjar ini membuat penduduk Ashabul Qaryah marah. Maka justru yang dieksekusi bukan 3 rasul ini, justru Habibun Najjar sendiri yang dieksekusi. Diikat, dipendam, dirajam kepalanya, diinjak hidup-hidup, kemudian dilempar ke dalam sumur hingga meninggal dunia. Tapi Allah angkat beliau, qilat khulil jannah, dimasukkan ke dalam surga. Dan ketika berada di surga, Habibun Najjar ini menyaksikan kaumnya sambil berkata, "Andai saja kaumku tahu, pasti tidak akan berbuat seperti ini." Nah, bagaimana dengan 3 rasul ini? 3 rasul ini hijrah
berpindah-pindah tempatnya. Nah, salah satunya adalah Nabi Sam'un atau Shalun yang hijrah ke negeri Romawi. Mengetahui korban yang menolong dirinya Habibun Najjar, maka Sam'un bersumpah akan bersungguh-sungguh di dalam berdakwah, berjuang dan berjihad menaklukkan negeri Romawi yang salah satu dari wilayah Ashabul Qaryah selain Al-Qud, Alexandria, Antioquia, dan yang ini adalah Romawi, tugasnya Nabi Sam'un. Oleh karena itu Allah memberikan dua mukjizat sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Sam'un pun Allah berikan dua mukjizat. Mukjizat yang pertama adalah pedang. Pedangnya kecil tapi bercahaya, berkilau, namanya liha jamal karena terbuat dari rahang onta. Dan pedang ini ajaib Bapak Ibu, sekali tebas ribuan pasukan Romawi tewas. Yang ditebas cuma satu, tapi yang tewas ribuan. Jadi tidak perlu tebas satu, tebas dua, tebas tiga sampai 1000, tidak perlu, cukup satu, yang di belakang ribuan tewas. Itu pedangnya Nabi Sam'un, namanya liha jamal. Mukjizat seperti ini bukan sekali Allah berikan, pernah juga diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tapi bukan pedang, tombak kecil. Ketika perang Uhud, Rasul sempat terjatuh ke dalam lubang yang dibuat oleh orang-orang munafik. Kemudian Nabi memanggil Ali, "Ya Ali, lemparkan tombak." Maka Nabi dengan tombaknya mampu menahan, bahkan menjungkir balikan 70 orang-orang kafir ketika perang Uhud. Perang Uhud belum selesai, tapi orang kafir melihat kemampuan Nabi Muhammad yang dengan pedang kecil saja mampu menjungkir balikan 70 orang-orang kafir. Orang kafir berpikir, ini kalau diteruskan bisa jadi kalah, padahal sudah menang. Maka perang Uhud sebenarnya belum selesai, tapi orang-orang kafir sudah merasa di atas angin, kemudian meninggalkannya dan dianggap selesai. Orang banyak mengatakan perang Uhud dimenangkan oleh orang-orang kafir, padahal belum selesai. Allah juga pernah berikan mukjizat kepada Al-Miqdad berupa kekuatannya sama dengan 1000 onta. Kalau di perang Mahabharata mungkin kita pernah mendengar Destarata yang kekuatannya 1000 gajah, Al-Miqdad 1000 onta. Nah, kali ini Allah berikan kepada Nabi Sam'un dengan pedang liha jamal, mampu menewaskan ribuan tentara Romawi ketika berperang sendirian tanpa umat, hanya dengan pedang. Mukjizat yang kedua Allah berikan, Allah letakkan pada rambutnya. Rambutnya kuat. Seberapa panjang rambutnya? Nabi Muhammad menggambarkan di dalam hadisnya, panjang rambut Nabi Sam'un ketika berdiri, ujung rambutnya menempel ke tanah. Dan kekuatannya sangat luar biasa. Dengan mukjizat dua inilah yang membuat pasukan kerajaan Romawi dan orang-orang yang tidak suka dengan Nabi Sam'un mencari jalan, mencari celah bagaimana cara menaklukkan Nabi Sam'un. Sebagaimana musuh-musuh yang lain, akhirnya celah pun diketahui. Bagaimana cara menaklukkannya? Targetnya tiada lain adalah istrinya. Istrinya diperalat, ditawari emas, berlian, rumah, kendaraan, istana. Maka tergiur istrinya dan mulai menjalankan misinya, bagaimana mencari kelemahan Nabi Sam'un. Maka pada satu malam mulai dijalankan misinya, tapi gagal karena Sam'un punya kebiasaan setiap malam selalu menunaikan sholat malam. Jadi sholat malam ternyata tidak hanya sekarang, di zaman Nabi Sam'un saja beliau sudah mulai melakukan sholat malam, baik yang namanya tahajud ataupun sholat tarawih. Jadi kalau sekarang kita absen tarawih, tidak ada apa-apanya dengan Nabi Sam'un.
Karena Nabi Samun terlalu lama sholatnya, istrinya tertidur. Malam pertama misi gagal. Tidak ada masalah bagi kerajaan. Malam kedua dimulai. Ketika Samson tidur, namanya Samson, jadi Nabi Samun, nabinya orang-orang barat memberi nama Samson. Nama lengkapnya Simon Peter, bergelar Samson. Nama di dalam kitab Ibnu Katsir namanya Shalom. Menurut ulama khalaf namanya Samun. Malam yang kedua, ketika Samun tidur, diikat tangan dan kakinya oleh istrinya. Maka ketika bangun pagi, Samun bertanya, "Ya istriku, ada apa? Mengapa engkau mengikat tangan dan kakiku?" Kata istrinya, "Hanya sekedar menguji kekuatan suamiku." Maka dengan satu teriakan saja, tali yang melekat di tangan dan kakinya putus. Belum berhasil. Lapor kepada raja, nggak ada masalah. Besok coba lagi. Malam ketiga dicoba lagi. Kali ini tidak pakai tali, pakai rantai. Tangannya dirantai, kakinya dirantai. Dan esok harinya Samun bertanya lagi kepada istrinya, "Ada apa istriku? Kenapa kau mengikat tangan dan kakimu dengan rantai?" Jawabannya sama, "Hanya menguji kekuatanmu." Maka dengan satu hentakan saja rantai putus, baik yang mengikat kakinya maupun yang mengikat tangannya. Hari ketiga juga gagal. Sampailah pada hari yang keempat, ketika istrinya bertanya, seolah-olah memuji, "Ya suamiku, betapa hebat kekuatanmu. Ini harus dijaga, hati-hati jangan sampai orang tahu, apalagi pasukan Romawi nanti sangat berbahaya." "Baik istriku, tapi asal tahu saja, apakah tahu kelemahanku?" Kesempatan ini istrinya bertanya. Ternyata kelemahannya berada pada kekuatannya, yaitu rambutnya. Maka malam itu ketika Samun tidur, istrinya mengikat tangan dan kakinya dengan menggunakan rambutnya yang sangat kuat. Sehingga kalau Samson berteriak, menghentakkan, rambutnya tidak akan putus, justru tangan dan kakinya menjadi lekat. Hingga pagi harinya Samson masih terikat. Dan kesempatan ini digunakan oleh istrinya untuk melapor ke kerajaan. Raja datang dengan bala pasukannya, tentaranya. Samson digiring, diarak menuju istana, kemudian dipertontonkan, dipamerkan. Kalau bahasa anak sekarang dipenteng. Nah, disitulah mulai Nabi Samun dimutilasi. Jadi kasus mutilasi tidak cuma sekarang aja, dari dulu sudah ada. Bahkan yang memutilasi pemerintah, kerajaan, yang dimutilasi raja, nabi, para nabi dimutilasi. Telinganya mulai diiris, tangannya dipotong, jari-jarinya diperadali, kakinya juga dipotong, matanya dicukil. Sampai pada detik-detik terakhir Samson hendak meninggal, Allah kirim malaikat Jibril, dan Jibril menawarkan, "Ya Samun, apa yang engkau minta?" Samun tidak minta apa-apa, hanya satu saja, ingin merobohkan istana kerajaan yang penuh dengan kemaksiatan. Doanya diterima. Allah kembalikan kekuatannya, matanya kembalikan, jari-jarinya kembali utuh, tangannya kuat kembali, kakinya bisa berdiri lagi. Dan dengan kekuatannya atas izin Allah, Samson atau Nabi Samun menarik kedua tiang penyangga kerajaan dengan kuat. Bersatulah tiang itu, roboh, istananya pun roboh, dan menjatuhi rajanya, para pasukannya, termasuk istrinya yang berkhianat. Jadi tidak cuma istrinya Nabi Nuh yang berkhianat, tidak cuma istrinya Nabi Lut yang berkhianat, ternyata istrinya Nabi Samun juga berkhianat. Hari itu semuanya tewas kecuali Samun yang diselamatkan oleh Allah. Maka mulai hari itu Samun berniat, bahkan bernadar, akan menjalankan ibadah di sisa-sisa umurnya. Apa ibadahnya?
Dan ibadah apa yang membuat Allah memberikan dua mukjizat berupa pedang dan rambut? Ternyata amalan Nabi Sam'un adalah amalan yang luar biasa. Kalau saya tawarkan kepada Bapak Ibu, pasti tidak akan mampu melakukannya. Mau coba atau dengar saja? Amalan yang pertama, setiap malam selalu menunaikan ibadah malam, sholat lail, tahajud atau tarawih selama 1000 bulan. Tidak cuma sebulan, kita cuma sebulan. Kadang diskon 1 hari, Sam'un 1000 bulan. Malam harinya, siangnya berpuasa seperti kita, tetapi 1000 bulan. Kita hanya 1 bulan, kadang mengeluh. Nabi Sam'un 1000 bulan. Kalau dihitung dalam tahun, bilangannya 84 tahun. Itulah amalan Nabi Sam'un hingga Allah berikan 2 mukjizat. Nah, setelah selesai Nabi Muhammad menceritakan kisah ini, para sahabat berlomba-lomba, "Ya Rasul, saya ingin seperti Sam'un, saya ingin ibadah malam, sholat malam selama 1000 bulan." Sahabat yang satunya, "Ya Rasul, saya ingin seperti Sam'un, akan berpuasa selama 1000 bulan." Rasul terdiam. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan satu surat yang ada di dalam Quran yang namanya surat Al-Qadar. Inilah asbabun nuzulnya. Kenapa turun surat Al-Qadar? Dan surat ini yang sebenarnya juga untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya pada malam itu Allah turunkan Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa malam Lailatul Qadar itu? Satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairu bin alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Allah turunkan kepada para malaikat. Malaikat Jibril mengumpulkan malaikat-malaikat yang lain. Kumpul. Ada apa ya Jibril? Ada tugas dari Allah. Memberikan kesejahteraan, memberikan rahmat bagi orang-orang yang pada malam hari ini berlomba-lomba ibadah kepada Allah. Hiya hatta matla'il fat, sampai fajar terbit. Allah berikan satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Maka ketika ayat ini turun, Nabi mengatakan, "Wahai para sahabatku, tidak usah beribadah seperti Nabi Sam'un, berpuasa 1000 bulan. Tidak usah sholat malam seperti Sam'un selama 1000 bulan. Cukup mendapatkan satu malam saja yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar." Nah Bapak Ibu, inilah pesan buat kita dari kisah Nabi Sam'un yang diceritakan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, agar kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, mendapatkan satu malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Kapan? Nabi mengisyaratkan datangnya pada tanggal ganjil setelah tanggal 20. Bisa jadi 21 atau 23, 25, 27 atau 29. Bagaimana dengan tanggal 17 Ramadan yang kadang kita memperingatinya sebagai hari nuzul Quran? Itu peringatan, memberikan kesempatan kepada kita untuk bersiap-siap. Jangan sampai lupa, apalagi terlambat. Persis seperti perintah kita berpuasa, puasanya mulai 1 Ramadan, tapi ayat perintah turun di bulan Sya'ban pada hari yang ke-16 agar kita bersiap-siap. Dan sekarang kita sudah menunaikan puasa sudah berapa hari Bapak Ibu? 9 nggih. Berarti botone kurang pirang dina iki? Waduh, masih lama. Nggih Bapak Ibu, sampai di sini dulu yang saya sampaikan kisah Nabi Sam'un yang disampaikan oleh Rasulullah di dalam kitab Durratun Nasihin dan Qasasul Anbiya karya Al-Ghazali. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.